Balik lagi. Salah ya. Ini episode pertama loh, perdana loh. Ngobrol emak-emak bareng Kanjeng di YouTube Kanjeng Ratu Susek. Hari ini kita kedatangan, pokoknya yang cocok banget deh ketua Forkom kita. Ini kita mau ngebahas apa ya? Oh maaf, topik hari ini tuh ngebahas tentang, episode perdana tuh tentang fashion, kehidupan emak-emak, hobi, job, karir, apapun yang mama tuh kan bau-baunya tuh banyak ya pasti ya kan. Dan kita kedatangan tamu tentang, kita episode kali ini adalah Forkom Jamiah. Halo, dengan narasumber kita, perkenalkan diri siapa di sini? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini suatu kehormatan juga buat saya loh diundang. Walaupun ini katanya perdana ya, tapi saya sendiri sebelum memperkenalkan diri, saya sendiri juga mengenal Ibu Susek ini. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dia wanita yang tough, wanita yang banyak berjuang, wanita yang mau berusaha sendiri, mandiri. Gitu. Dari segala pengalamannya dia sampai akhirnya dia menentukan untuk usaha sendiri di brand yang saat ini sedang akan dilaunchingkan. Terima kasih. Selamat sukses. Perkenalkan diri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ade Fitriana Sari. Saya saat ini ibu rumah tangga, dan kesibukan saya adalah mengurus anak-anak yang walaupun alhamdulillah anak-anak saya sudah besar semua. Yep. Anak terbesar saya umur 20 tahun dan anak terkecil saya umur 18 tahun. Tuh, beda tahun aja loh. Kesibukan saya selain menjadi ibu rumah tangga dari anak-anak kecil, dulu saya sempat bekerja, tapi pada saat saya menentukan untuk di rumah itu, saya memiliki kenikmatan sendiri mengurus anak-anak. Tetapi berarti udah job kerjanya udah lama berhentinya atau? Kebetulan saya itu bekerja dari sebelum nikah, dari sejak lulus kuliah. Kemudian pada saat anak-anak saya umur 5 tahun, saya memutuskan untuk berhenti kerja. Sebelumnya di perusahaan apa Mbak Adek mungkin? Saya sebelumnya di perusahaan Sumarekon. Sumarekon yang berpusatnya itu di Perintis Kemerdekaan. Yep. Ya, saya di manajemennya, di saya di properti sana. ya. Iya. Nah, kemudian pada saat menentukan untuk menjadi ibu rumah tangga, saya memiliki kenikmatan tersendiri karena memang itu kan sebetulnya wanita itu menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir itu adalah pilihan. Benar, setuju. Sebenarnya kita ini ibu rumah tangga. CEO Freeport, kadang free, kadang repot. Jadi buat saya itu semuanya mulia. Benar. Jadi pada saat memang menjadi ibu rumah tangga, dengan kesibukannya dia mengurus suami, mengurusi anak-anaknya dengan segala kesibukan anak-anaknya, dan juga pada saat dia memilih untuk menjadi wanita karir, mereka juga pasti punya kesibukan yang kembali lagi pada saat harus mengurus rumah tangga itu kembali lagi, itulah seorang wanita. Iya. Tuh. Dan saat ini kesibukan saya adalah seorang wanita karir di sekolah. Ibu rumah tangga itu selain sibuk di rumah, pasti wanita karirnya di lingkungan sekolah. Antar jemput anak. Dulu waktu anak-anak saya kecil, salah satunya itu antar jemput anak. Tapi saya berpikir gini, pada saat saya harus antar jemput anak, ini saya gimana caranya nih biar otak saya ini tidak, maaf ya, iya. Wanita itu kan biasanya kan kalau udah kumpul dikit ada aja yang dibicarakan. Iya, biar jangan dam gitu loh, bahasa kasarnya, otak itu biar jalan, mikir juga, nggak cuma terisolasi dengan kegiatan rutinitas itu aja ya. Betul. Jadi kan kita ambil positif ya. Benar. Gitu. Jadi selain nongkrong sama teman-teman pada saat antar jemput anak, gimana ya caranya gitu. Nah, pada saat dari SD saya akhirnya memutuskan untuk bergabung ke ke organisasi. Kalau saya kan kebetulan memang dari Al Azhar, anak saya dari SD. Yes. Kemudian saya bergabung di Jamiah. Jadi yang kita bahas tadi adalah Jamiah, dan ini sebagai ketua Forkom Jamiah Al Azhar Sumarekon. Ketua, monitor ketua. Ketua. Terus ya. Terus ada. Ya, lalu kemudian SD, terus saya mengikuti anak-anak gitu, mengikuti anak-anak field trip. Intinya sibuk di sekolah. Ya.
dengan hal-hal positif, sibuk di sekolah, arisan gitu kan, pengajian. Jadi intinya semua kegiatan positif untuk biar otak nggak buntu ya katanya. Benar. Jadi biar daripada kita di rumah tapi hal-hal positif, dan alhamdulillah didukung sama suami. Semua atas izin suami gitu kan. Berarti jadi Jamia itu sudah sebelum jadi ketua Forkom sekarang ya, SBS ketua Forkom sekarang, perjelas ya itu karir masuk dalam organisasi itu Jamia itu dari SD ya, udah ya? Ya, saya sudah 12 tahun Jadi untuk menjadi saudara-saudara 12 tahun dari anak SD sampai anak kelar Sampai tuntas SMA. sampai tuntas SMA. Ya. Jadi tetap biasa jadi anggota dulu atau langsung udah ketua. Jadi Jamia ini apa sih, sebentar nih kita ngebahas dulu. Jamia ini apa sih Mbak Ade? Perjelas deh, maaf mungkin kita kan belum tahu ya Jamia itu seperti apa sih. Jamia itu adalah suatu organisasi yang berada di lingkungan ibu-ibu orang tua murid. Jadi perwakilan dari orang tua murid. Kalau di Al-Azhar itu dinamakan Usul Jamia. Azhar ya penekanannya. Nah, kalau mungkin kalau di sekolah-sekolah lain ada yang namanya POMG, komite ya. Ya, benar. Komite gitu kan. Nah, kalau karena berhubung saya di Al-Azhar, jadi itu Jamia. Ya. Jadi Jamia itu adalah perwakilan dari seluruh orang tua murid yang sama seperti apa tadi? Komite. Ya. Nah, jadi di situ kami bertugas memang untuk menjembatani kegiatan antara sekolah dengan orang tua murid. Oke, menyambung jelas. informasi gitu. Nah, keistimewaan si Jamia ini apa sih? Memang itu komite. Tapi apa yang membedakan nih Jamia yang dari Al-Azhar, kan namanya Jamia ya kalau misalnya Di Al-Azhar. di Al-Azhar organisasinya, apa yang membedakan Jamia dengan komite-komite di sekolah lain? Setiap organisasi di sekolah itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, benar. Jadi di sini saya tidak bisa membandingkan antara komite dengan Jamia. Berarti sebenarnya Jamia ini udah lama banget ya? Sudah lama sekali. Sudah lama banget. Udah lama banget Sudah ya. lama sekali. Mbak Bu Ade aja berkarya udah 12 tahun. 12 Kebetulan tahun. tetangga aku aja yang sekarang udah punya anak-anaknya sekolah di situ lagi. Jadi ibunya udah Jamia, berarti udah berpuluh-puluh tahun itu Jamia ya. Iya. Iya sudah ya. Udah iya kan? Dan kenapa saya nyaman dari mulai anak saya SD sampai saya SMA, sampai saya sudah lulus pun gitu ya. Karena memang nyaman ya gitu. Dan saya pribadi sih merasa nyamannya ini yang saya rasakan, tidak ada pembanding antara anak ini Jamia dengan anak orang tua murid. Ya, sebenarnya yang dibahas dari Jamia di Al-Azhar ini tuh apa ya? Mak ngobrol. Oke, masuk ke Bu Vita. Bu Vita ini adalah, jelasin dong Mak. Yelah. Ayo siapa? Aduh Mak, jelasin. Narasumber kita adalah Mak Vita. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya makasih banyak pada Ibu Susek yang sudah undang kita berdua ya. Mami, Ade, saya biasanya manggil ini Beb. Nggak apa-apa. Beb tuh sayang. Iya, Beb. Makasih udah diundang di edisi pertama Mak Ngobrol bareng Kanjeng Susek. Iya, terima kasih udah datang juga jauh-jauh loh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama panjang apa nama pendek? Terserah. Betul. Pakai bin aja sekalian, pakai bin. Nama panjang saya Tresia Novita, biasa dipanggil dengan panggilan Vita Budut atau dengan MP. Itu MP itu biasa kita untuk marketing jualan. Iya, kebetulan saya suami 1, anak 2. Suami satu, anak 2. habis. Terus kebetulan kita sama-sama anak-anak sekolah di Al-Azhar, dan tadi yang dibilang Bu Ade, biasa mak-mak kalau nggak ada kerjaannya pasti kan ngumpul-ngumpul ya. Pasti makan. Ujung-ujungnya ngumpul, yang gosip dikit. Jadi kalau kita ada nilai manfaatnya, kenapa enggak gitu kan. Jadi alhamdulillah saya sudah bergabung di Jamia SMA, khususnya mau ke 5 tahun ya.
tahun kelima. Kebetulan anak saya ada 2 Iya. di Al-Azhar. Insya Allah sangat bermanfaat ya buat diri sendiri, buat lingkungan sekitar. Jadi kalau kalau udah ini 5 tahun nih, Ya. 5 tahun di SMA. Jadi intinya gini, kalau anak ada terus itu boleh jadi lagi atau gimana? Kan 5 tahun kan anak 3 tahun ya kalau SMA ya. Kalau bisa 5 tahun ini anaknya sekolahnya nambah lagi dong ya kan. Jadi gimana jelasin deh kalau misalnya kayak gitu. Biasanya kalau memang aturannya, kalau Iya, memang aturan. anaknya masih sekolah di sekolah SMA atau SMP atau SD yang berkaitannya di Al-Azhar, insya Allah sih boleh lagi. Tapi dengan persetujuan diri sendiri sih, mau atau enggak, lanjut atau enggak. Untuk Begitu ya, Bu? devoted ya ke Jamia ini ya. Ah. Jadi kalau kakaknya udah lulus terus adiknya masih ada di situ Iya, boleh ya? Boleh. Boleh Ah, selama boleh. ininya. Selama masih ada anak kita di situ. Iya, oke tuh, boleh. Tapi maaf kalau Jamia itu misalnya itu boleh double nggak? Misalnya SMA juga megang SD juga. Bu Ade. Kalau di Summarecon ini Bu Ade. Kalau mengikuti peraturan, Iya, itu peraturannya memang tuh. tidak boleh kita double. Oh, nggak Jadi boleh. mau misalnya satu sekolah pun tidak boleh, apalagi beda sekolah. Karena apa? Karena kalau masuk akal juga sih memang. Kenapa Iya. tidak boleh double? Karena pada saat kita menentukan untuk menjadi seorang jamiah, Benar. terjun di dalam jamiah organisasi ini, kita otomatis sudah di istilah kasarnya sudah dikontrak untuk bertanggung kontrak. jawab. Ya. Ya kan? Untuk bertanggung jawab untuk apa yang sudah diberikan kepada kita, tanggung jawab itu memang harus dilaksanakan. Iya. Jadi kalau misalkan kita sudah di sekolah A jamiah, terus sekolah B jamiah juga, otomatis tanggung jawab kita terpecah. Benar. Sekalipun itu beda sekolah, satu sekolah pun sama saja tidak bisa gitu loh. Jadi memang peraturan dari YPI ini memang tidak boleh untuk Fokus double. ya. Walaupun adik kakak yang satu di SD, satu di SMP. Oke, fokus. Iya. Jadi pilih salah satu Fokus. aja ya. Betul. Mau ikut yang di mana? Ya, dan menurut saya itu sih cukup bijaksana ya, karena Iya. memang ya kembali lagi memang harus fokus pada saat kita menentukan untuk terjun di dalam jamiah, Ya. kembali lagi harus fokus dan tanggung jawab. Nah, kan bukan agak menyinggung ya, tapi kan ya biasa orang berpikir-pikir, dipilih jadi Jamia, ibu-ibu Jamia, ada tanda kutip ya kan, Iya, gitu. iya. Bahasanya hedon katanya ya kan. Tolong ya jelaskan ya tugas kita langsung ya mengulik dalam ya bagi netizen ya kan, biar tahu tugas job desk Jamia itu apa sih? Kita udah dikontrak nih, Iya, padahal kita iya. kan dikontrak itu ada prosesnya ya Ya, kan. ada pelantikan. Prosesnya itu untuk menjadi Jamia dari sebelum sampai pelantikan. Iya. Dan dari pelantikan sampai proses masa bakti berapa, 2 tahun ya Bu Ade? 2 ya? tahun. Nah, itu gimana sih Bu Ade? Nah, jadi gini, jamiah itu diadakan itu salah satunya kan untuk menjembatani antara kegiatan sekolah dengan orang tua murid Yes. melalui anak-anak. Iya. Nah, jamiah ini kan membutuhkan orang tua murid. Iya. Jadi prosesnya itu biasanya itu memang pertama akan ditanya dulu nih di orang tua murid, siapa yang bersedia untuk menjadi jamiah. Oke, ada loh di Ya, siapa yang bersedia. gitu kan. Nah, memang banyak juga Kanjeng yang misalkan gini, aduh kayak ngeri deh kayak jadi jamiah nih, Iya. karena Netizen. iya gitu kan. Karena ya itu kembali lagi, katanya jamiah hedon, katanya jamiah itu tidak bekerja, Iya. katanya jamiah itu mengeksklusifkan diri. Nah, silakan. Iya. Nah, katanya jamiah itu Banyak ABC, ya katanya ya. katanya. Nah, Circle tertentu. Iya, Betul. makanya. Nah, jadi terkadang mohon maaf, Iya. ada memang yang mungkin oknum-oknum dari yang mengatasnamakan jamiah ini loh, yang Iya. bikin nama jamiah ini menjadi jelek. Ya, oknum ya, nggak semua ya. Oknum. Sampai begini nih. Karena yang benar-benar kerja tuh banyak. Banyak. Padahal sebenarnya jadi jamiah itu ya mohon maaf lagi, sebenarnya memang harus berterima kasih ya kepada jamiah itu, karena Iya. memang kalau sekolah tidak ada jamiah ya tidak akan berjalan gitu loh, karena memang jamiah ini adalah partner dari sekolah. Benar. Jadi kalau misalkan
Jamia itu kan memang salah satunya itu kan kalau misalkan ada kegiatan anak-anak gitu ya, ya kan memang harus melalui Jamia dulu, karena memang kembali lagi, mohon maaf, memang ada uang eh, iuran Jamia yang memang harus dikelola oleh orang tua murid, perwakilan dari Jamia, dan juga ada kolaborasi dengan sekolah. Iya benar. Jadi emang ada iuran yang diambil, tapi nanti kan itu buat balik lagi ke anak. Betul. Nanti di sekolah. Dan satu hal lagi, ini nanti akhirnya akan ada laporan ke setiap orang tua murid. ada Yes, laporan. benar. Biasanya dikasih laporannya setiap apa sih Bu Ade? Kalau pengalaman saya setiap 6 bulan sekali per 6 semester. bulan sekali. Jadi pas bagi rapot ya lebih. Iya, betul. Jadi pas pengambilan rapot ya, bukan rapot yang habis ujian yang Tengah biasa semester, itu, tapi bukan. yang lebih rapot yang Ah, buku. Iya, benar. ya. Nah, di situ tapi sebenarnya sih saya pribadi sih tidak menyalahkan kata-kata Jamia ini begini ABCD. Ya, Tidak benar. menyalahkan karena memang dari misalkan dari 600 atau 700 Iya. orang tua murid yang menjadi Jamia hanya 20 orang Iya. atau Iya. 30 orang atau maksimal 40 orang. Ya, POV orang kan beda-beda ya. Betul. Jadi tapi kita di sini cuma untuk menjelaskan apa sih sebenarnya ini jamianya. Iya. gitu. Iya. Nah, kalau setelah udah dipilih nih Bu Ade nih, Bu Vita, itu ada proses apa sih setelah dilatih itu? Nah, Dipilih. Dipilih. Tentara dilatih. Maksudnya Dilantik. setelah enggak, dia kan udah dipilih nih. Ya, terus dilantik. Nah, terus apa tuh? Ada proses apa namanya? Kita Pelantikan. ada. Ya, nah pelantikan Habis itu seperti apa itu? nah jadi karena kita ini organisasi resmi, di Resmi. bawah naungan Resmi. YPI. Di bawah YPI, Al-Azhar. ya. Jadi proses dari mulai pemilihan Ya, itu yang memang dilempar dulu ke orang tua murid siapa yang mau. benar. Kemudian sudah terpilih semua dengan maksimal dengan kebijakan sekolah. Iya. Misalkan SD berapa, SMP berapa, Ya, SMA tergantung kuota ya. berapa. Tergantung dengan kebutuhan. Mm-mm. Nah, kemudian ada proses pelantikan. Proses pelantikan. Pelantikan itu kita diberi semacam penandatanganan. Oke. Jadi memang itu resmi sekali. Memang akan dibacakan kepengurusannya Iya. gini siapa ABCD gitu kan sampai beberapa orang yang terpilih dari perwakilan sekolah. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan itu memang hanya melalui ketua. Ya, jadi kayak ini ya pimpinannya aja ya Betul. untuk Mewakili. mewakili Betul. semua anggotanya yang ada gitu. Ada suratnya, sertifikatnya. Ada surat Ya. dan sertifikatnya sah. Dan ini yang dilantik ini semua terdaftar di YPI Al-Azhar. Terdaftar di YPI Ya, Al-Azhar. jadi SK-nya ada. SK-nya ada. Kan dari tadi tanya gini-gini. Makanya mungkin banyak yang juga mau ya. Tapi rata-rata kadang ada yang mau juga tapi nggak mau, bahasanya tuh nggak mau usaha gitu loh untuk mendapatkan itu, karena effortnya itu benar-benar wild. Tergantung niat. Tergantung niat, karena yang didedikasikan itu banyak ya Bu Ade, Bu Vita ya. Banyak Waktu, banget. Tenaga, pikiran. dan satu lagi yang utama dana. Nah, karena setelah pelantikan itu kan udah terdaftar segala macam, berarti kan kita resmi ya, Betul. official Betul. bahasa kasarnya. Betul. Nah, itu di dalam Jamia itu, organisasi Jamia itu ada seksi-seksi apa aja sih? Terdiri dari apa sih? Kalau untuk seksi itu biasanya itu Tergantung dari Tergantung dari- Coba deh, SMA. kalau SD kan Bu Vita SMA, kalau Bu Ade coba boleh dilihat dari SD SMP-nya itu gimana sih Bu Ade? kalau dari pengalaman saya di SD itu ada tim inti Iya. kan seperti biasa ketua, wakil, bendahara, sekretaris, kemudian ada sosial dana. Ada sosial dana. Sosial dana itu kan biasanya kan mencari sponsor atau memang dia yang biasanya sih sosial lah gitu, sosial dana, humas. Humas. Sosial dana apa beda sama humas? Humas sendiri apa sosial dana sendiri? Biasanya dong? digandeng. Biasanya digandeng. Sosial biasanya danus, dana humas, Dana humas. di ini Oke. digandeng. Tapi memang ada juga sekolah yang sosial dana humas digandeng. Terpisah juga ada ya. Ada yang sosial danus, jadi kita bilangnya danus gitu kan. Sosial dengan danus biasanya digandeng jadi satu. Biasanya gitu. Terus ada juga pendidikan.
Pendidikan dakwah, sendiri. Pendidikan, danus, sosial pendidikan. danus, pendidikan. Jadi ada sosial yang dipisah, ada juga yang danus tersendiri, dana usaha, Tersendiri. dana humas gitu loh. Oh. Jadi sebenarnya sih itemnya itu 4, tapi kalau memang sekolah itu mempunyai kebijakan nggak apa-apa, dana sosial dana dan sosial itu dipisah nggak masalah. Oke. Itu lebih kayak zaman aku ngerasain tuh di SD ya. Iya, Jadi range-nya lebih merasakan, besar ya. Tapi kalau di SMA nih Bu Vita, setelah aku masuk itu kenapa kok lebih menyempit ya? Ya, lebih mengkerucut ya. Iya, kenapa kalau di SMA tuh lebih Kalau di mengkerucut ya? SMA itu tentunya beda dengan SD SMP ya, Beb. Karena di SMA itu lingkupnya kita udah fokus ke anak-anak. Jadi menjelang dari SMA ke PTN, jadi kita fokusnya ke kegiatan sekolah gitu. Makanya kenapa dibentuk di cuman tim inti, dakwah, pendidikan supaya lebih fokus biasanya. Tapi balik lagi benar apa kata Bu Ade, semua tergantung dari kebutuhan. Iya. Nah, baik dari tentunya koordinasi dengan pihak sekolah dan jamiah, kebutuhannya seperti apa gitu. Bisa ditambah, bisa tetap seperti semula. Oh, Gitu. ini ada koordinasi dengan kan gini, kan YPI, tapi kan setiap dari sekolahan Al-Azhar itu punya yayasan sendiri ya, kayak Iya. kita kan Sumarekon ya dengan ini, itu ada koordinasi juga ya untuk itu atau? Jadi walaupun kita itu berbeda manajemen, tapi Iya. semua bernaung di satu kepala YPI Al-Azhar. Oke. Jadi YPI semua berpanut Al-Azhar. itu dengan satu peraturan. Satu Gitu loh. peraturan ya. Jadi kan memang kan setiap ada beberapa beda manajemen gitu, maksudnya memang pendiri-pendiri beda-beda gitu. Jadi Yayasannya. ya, jadi semua satu di YPI Al-Azhar. Tetap Kebijakan. Kebijakannya, ya. kiblatnya Betul. tetap di YPI. Kalau Bu Vita ini sudah lama di seksi apa Bu? Seksi-seksian bibir mah pasti nggak usah ditanya. Simpel. Masya Allah. Sibuk ya kan? Seksi sibuk. Nah, Seksi sibuk, lebih aduh. lama megang di mana nih? Di inti? Apakah di seksi-seksi? Ya kan selain bibir emang seksi. Masya Allah. Kebetulan kan saya ini tahun kelima, udah melewatin di mau 3 periode di tahun pertama. Jadi luar biasa ya. Tapi lebih senior dari saya kan banyak gitu. Sebelah saya lebih senior loh, sebelah saya lebih senior. Bu Susek juga 12 tahun dah SD SMP situ SMA doang udah 3 periode. Masya Allah. Yang nusuk siapa? Aku juga bingung. Kanjeng lebih senior loh dari SD loh. Jadi Masya lebih Allah. lebih kemana nih? Lebih ahlinya ke seksi apa nih? Kebetulan di tahun periode pertama itu, kebetulan diamanahkan jadi tim inti. Oke, Kebetulan berarti di sekretaris 2. Oke, sekretaris 2. Iya. Fungsinya sekretaris 2 itu apa? Tentunya akan merekap setiap kegiatan, membantu ketua, mengagendakan informasi setiap kegiatan ke grup-grup besar dan banyak lainnya. Oke, gitu. itu periode pertama. Terakhir membuat laporan LPJ. Jadi LPJ setiap itu kita apa itu sih? bertanggung jawab laporan pertanggungjawaban jamiah setiap akhir periode ya Bu Ade ya. Oke, ada namanya laporan pertanggungjawaban jamiah ya. Itu sekretaris. Sekretaris. Terus periode kedua Aduh, Masya Allah. Periode kedua nih. Kebetulan periode kedua berpartner ke beliau. Kebetulan beliau ketua jamiah kita di periode kedua. Jadi beliau mengamanahkan saya jadi sekretaris 1. Jadi berarti ketua langsung nggak ada wakil ya? Langsung sekretaris? Ada tetap ada wakil. Tapi ada juga memang yang Nah iya, kalau di SD itu kayaknya langsung kemarin itu sempat loh ketua tuh sekretaris. Benar, Nggak ada benar, ketua benar. wakil tuh nggak benar. ada. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau memang jadi kembali lagi. Ini memang peraturan ketua wakil Makin bendahara. menarik nih. Kenapa? Nah itu yang pertanyaan saya. Kenapa ada ketua langsung sekretaris, ada juga ketua, ada juga wakil? Itu periodenya setiap periode ada yang beda-beda gitu loh. Benar. Kebetulan waktu itu SD ya, langsung ya. Gimana itu Langsung. kenapa sih, Mak? Jadi ada juga yang memang ketua pasti satu ya. Iya. Kalau ketua 2 wah. Wow, Ada. Itu ada. kudeta. Wah, kudeta bisa. Kudeta. Itu ada loh. Nah, Ada itu kejadian. Itu ada kejadian. Habis ini kita tahu dulu. Kayaknya pengalaman ibu ini ya. Ini dulu. Semakin seru pengalaman Makin ibu seru ini tadi ya. pengalamannya. Mau dikulik ya. Belum masuk ini
dulu, perjelas dulu. Ya. Jadi kalau ketua itu wajib satu, tidak ada namanya ketua wajib, tidak ada namanya ketua dua. Tapi wakil itu boleh dua. Boleh. Jadi terserah. Ini kembali lagi si Ke ketua. ketuanya. Karena pada saat si ketua jamiah terpilih, itu sekolah kembalikan lagi ke sekolah ke ketua. Ketua ini butuhnya apa aja? Iya. Oh, jadi sekolah boleh jadi si ketua ini punya hak prerogatif Betul, ya betul. untuk menentukan Ya, susunan Betul, timnya ya. Ya, betul. Betul. Nah, yang seperti tadi saya bilang, sekolah itu ada yang boleh tanpa dana usaha, dana humas, ada yang boleh dengan sosial dana humas. Jadi intinya sih fleksibel. Jadi kembali memang yang penting kegiatan dalam sekolah itu berjalan dan semua kembali lagi dipertanggungjawabkan ke ketua. Wakil dua boleh, nggak Boleh. ada wakil juga nggak apa-apa. Boleh. Nggak ada. Garis. Jadi kebijaksanaan balik lagi ke ketua. Ketua. Iya. Ya. Kebutuhannya seperti apa? Feelingnya lah dalam timnya Tentunya diatur. tentunya koordinasi sama pihak sekolah. Iya, Oke. iya gitu loh. Lebih Jadi tetapinya ya. betul. Untuk berapa anggota yang dibutuhkan pun kembali lagi ke ketua. Boleh. Jadi kalau misalkan ada kebijakan yang satu kelas satu boleh. Ada kebijakan satu kelas 2, 3 boleh. Boleh. Gitu. Cuma kan terkadang semakin banyak itu Kepala. ya jadi memang sudah itu sudah hal yang biasa ya. Biasa, Gitu. Intan Salah, itu biasa. betul. Maksudnya kan itu berbeda pendapat, banyak lebih Iya. banyak pembicaraan. Jadinya Pandangan luar ya, biasa juga. jadinya kalau Mama lagi mama. Kalau udah Mama sekitar tuh- mama tuh udah Mama itu mulutnya 10. bukan 2 ya 10. Nadanya banyak. belum nanti kalau udah ini ya udah berantem ya. Masya Allah. Semuanya pada tinggi sekali. Tapi ya itu ya kalau misalkan kayak SD wajar kalau satu Wajar. kelas 2 atau 3 karena ini kan karena anak anak kecil. kecil. Anak kecil yang diurusin kan. Iya. Dan memang riuh. Dan memang perlu banyak personil Ngalamin ya. Kalau di SD tuh emang agak riuh karena emaknya yang ngurusin semuanya juga ya kan. Kalau di SMA enggak ya, udah enggak. Udah. Ya. Udah pada dewasa dan Dewasa. memang udah dikasih tanggung jawab sama guru. Iya, Ya. iya. Berarti nih SD kita skip tapi kita langsung ke SMA. Karena fokusnya emang kebetulan kita lagi di SMA. Dan ada yang enggak demen. Kita langsung ke soal asuransi. Nah, di SMA ini fokusnya apa aja sih Jamiah tuh lebih untuk anak-anak SMA? Iya. Kan beda dengan perlakuan SD, SMP, SMA. Kalau SMA tuh lebih apa sih? Ya, silakan Bu Ade sebagai ketua Jamiah. Iya. Saya periode sebelumnya. Jadi kalau SMA itu yang saya rasakan, saya di SMA kebetulan Yes. pegang 4 tahun ya. Iya. Jadi yang saya rasakan nyaman ya, enak gitu loh karena anak-anak yang kita hadapi itu dan guru-guru yang kita hadapi itu anak-anak pertama anak lebih dewasa gitu kan. Anak-anak ya, Iya. sudah bisa berpikir logis ya. Betul, Iya, betul. benar. Dan juga setiap kegiatan itu anak-anak bisa memanage sendiri gitu. Iya, bisa. Cuman tetap aja kembali lagi Jamiah pun sibuk, tapi sibuknya Jamiah ini enak gitu Ya, loh. enak. Kalau waktu SD Benar, kan itu aku aduh, akuin. kegiring gitu kan. Iya. Nah, kalau di SMA ini memang kita tetap harus mendampingi anak-anak. Benar. Tetap gitu loh. Apapun karena itu. Namanya tanggung jawaban anak tuh, kita sama orang tua murid. Iya, Kadang-kadang benar. kan gini, ini Jamiah ikut tapi kok nggak ada foto, hal kecil ya gitu. Iya. Jamiah ikut kok nggak ada foto kegiatan anak-anak gitu Benar. kan. Itu yang sering ditanyakan. Dan kalau punya privilege sama Ibu Jamiah dapet, katanya begitu. Padahal enggak, semuanya sama. Tapi lo kalau julid-julid juga males kita. Udah julid, rese lagi. Ya wajar lah, kita manusia ya. Curhat ini Bu. Iya, Bu, kan manusia. Kanjeng lagi curhat juga nih. Manusia kita juga, ya Mel. Iya gitu kan. Kalau yang saya rasain sih jauh lebih enak SMA. Iya, Ya Jamiah sih SD SMP SMA enak. Tapi karena SMA ini anakku sudah dewasa-dewasa. Betul. Iya, dan juga kalau anak-anak ini coba deh nanti kalau misalkan ada yang mau jadi Jamiah SMA, mereka tuh gini, ngapain sih ikut-ikutan? Kita udah gede gitu loh. Anak-anak pasti ngomong gitu kan. Iya, Iya. anak-anak apa banyak Anak-anak. Anak-anak. Oh, anak-anak. Maksudnya gitu, anak-anak kan ngeliat, "Ih, tuh lah tuh emak lo ikut-ikutan. Ih, ngapain Iya. sih ikut-ikutan udah Biasanya gede." seperti itu kan. Tapi kan kita punya tanggung jawab ya. Iya. Tetap bagaimanapun juga sekolah ini pengen Jamiah mendampingi. Iya. Betul. Tetap gitu loh. Mewakili Karena OTM. kalau misalnya dalam suatu kegiatan tidak ada Jamiahnya, ini ya namanya netizen ya itu ya. Itu harumnya cepet banget.
Jadi nyari celah. sekolah itu jamiahnya nggak kompak ya Iya. ternyata. Kasihan ya kegiatan itu sekolahnya nggak didukung ya sama jamiah, hal-hal seperti itu. Tapi kan tidak pernah tahu kenapa jamiahnya tidak ikut. Satu, Kayak gitu sentuhan kan. wanita itu luar biasa. Kok aku setuju ya? Gini loh, kan sinergi wanita itu kan multitasking, terus detail, terus banyak yang bisa disumbangkan oleh ibu-ibu, emak-emak ya, idenya gini-gini. Jadi sebenarnya lebih mengayomi, ya kan, Iya. memberikan nuansa berbeda, bener kan? Betul. Mau jadi bodyguardnya ke, mau jadi urusan apanya ke, tapi anak-anak tuh detail-detailnya tahu, biarpun pihak sekolah sudah mengatur, gitu. POV kita sebagai orang tuanya ngurus anaknya, anak loh, Anak Iya. loh. ya kan, makanya jadi kalau ada orang anak-anak apa ibu-ibu apa netizen Iya. ya kan? Neti. neti ya, yang nggak mau yang Jamia ada lagi Jamia Ngomongnya begini gini. Tahu-taunya tahu ya di Japri. Tapi banyak juga kok yang mengapresiasikan jamiah. Iya. Tuh, Banyak. Luar biasa. Banyak. Luar biasa. Karena memang ya mungkin hanya segelintir orang yang memang Iya, netizen seperti itu, mungkin ya memang mereka gue nggak kepilih Iya. gitu kan, atau misalkan gue pengen bisa tapi waktu nggak punya Nah, gitu kan. Kita betul. sebenarnya positive thinking aja. Iya. Jadi pada saat kita menentukan untuk menjadi seorang jamiah, itu memang kita banyak pelajaran di dalam situ. Kita harus meredam egos kita harus meredam emosi kita Betul. harus dewasa. Pembelajaran dirinya banyak sekali, ya itu yang saya rasakan. Nah, itu kan job desk-nya udah ketahuan dari Iya. proses pelantikan job desk 1. Iya. Suka dukanya jadi jamiah. Tambahan lagi ada pembinaan. Setelah pelantikan pembinaan supaya kita kan sebagai Pembinaan, ya. jamiah itu berada di rule-nya ya. Di koridor, di rule, Marwah kita juga. marwahnya. Terus kita juga ada membawa, Q&A etika. dalam menghandle orang tua murid, ya kan, atau Q&A kita ke sekolah juga. Jadi kan kita middle ya, nggak ke sana nggak ke sini, gimana enaknya ya kan. Gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan gitu. Iya. Jadi nggak ada yang itu kok jaminya dulu sombong. Ya itu kan oknum, belum tentu semua ya kan. Iya. Betul, betul, Dan betul. biasanya neti-neti aja. Aduh, Masya Tapi Allah. setelah pembinaan berarti suka dukanya. Ini mau dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Tadi sukanya udah ya? Sukanya udah ya? Udah. Atau belum? Tambahannya. Tambahannya Bu Vita apa? Kalau Bu Vita dari Bu Vita sukanya Kalau selama 4 aku sih tahun. sukanya sama gini. 3 periode. Iya, 3 periode. 3 periode. Udah ngalamin banget ya, tapi yang sukanya ini kita itu kebersamaan, kekeluargaan. Jadi jamiah itu enggak yang ini banget juga, dalam artian gini, kita kan wajib jaga marwah jamiah, tapi Iya, benar. kalau kita udah namanya udah satu keluarga, udah menciptakan rasa kekeluargaan, rasa sayang Iya. sesama antar jamiah itu. Benar. Mau usil gimana pun kayak sebelah saya mah kita fine-fine aja. Yang bantu kita tuh nggak pernah tersinggung. Jangan Ngerasain Ibu ya? Mau Jangan, usil Ibu. gimana Bu ya? Yang penting kan ini udah aku naikin. Jangan dibuka, rasa sayang tuh akan ini. Lo takut kan menurutinnya? Itu mah sendiri yang nusuk. Rasa sayang tuh nggak akan ini ya. Itulah kekeluargaan ya, mau gimana pun kita nggak ada Coba kesinggung-singgung kita loh. yang jahil. Nggak ada kesinggung-singgung ya. Mau jahil gimana pun. Orang-orang yang membuat resek. Kalau lagi bercanda di luar ya, Bercanda. biar kita nggak pusing. Maksudnya gini loh, biar semua orang juga tahu bahwa Iya. itu bahwa kita itu kalau Farkopel sih. pernah ngerasain nggak? Pernah ngerasain nggak? Foto kita lagi tidur dipotoin, itulah yang bikin kangen loh. Kita tidur dipotoin, ya lagi foto, udah gitu lagi foto enak-enak, tuyul kan itulah itu yang bikin ngangenin loh. Maksudnya kan Nah, itulah itu- terciptanya rasa kekeluargaan, Iya. rasa sayang di antara semua jamiah kan Iya. gitu kan. Itu yang terpenting gitu kan. Ketika kita udah sayang, udah menjadi keluarga, apapun kerjaan seberat apapun Ringan. ringan. Dana sebesar apapun ringan. Iya, Ringan. tabung bareng. Sponsornya loh. Sponsornya. Itu. Kalau dari Bu Ade dukanya apa? Dukanya
Wajar ya kalau misalkan Nah, burn out nggak sih jadi jamnya? Kayak aduh emotionally wajar, dry gitu. wajar banget. Iya karena kan iya SMA tuh banyak banget kegiatannya padat say. Udah gitu jamnya cuma 20 ya kan. Kegiatannya padat dan kita yang kelas 10 biasanya cuma kelas 10 aja ngurus. Enggak, ini ikut kelas 11, yang 11 ke 10. Jadi semua saling support. Jadi aduh, kadang mau aja gitu bukan tim ketua. bukan tim dakwah atau tim pendidikan sendiri-sendiri, kita membaur ya. Itu cuma Iya. sesinya aja. Kita Ya, membaur. gimana sih, Bu? Pernah burn out gitu nggak sih kayak Manusiawi ya kalau Iya. misalkan kita punya rasa lelah, manusiawi. Iya. Jadi kalau saya pribadi sih gini, saya membiasakan diri yang namanya jamnya itu, even dia ketua, wakilnya, pada saat berkegiatan itu semua jadi satu. Ya. Kenapa harus ada ketua? Karena memang harus ada yang ngelit. make decision. Ya itu Gitu kan? Ketua itu bukan hanya ngelit tapi make decision. Tuh, catat. Ah. Make decision. Jadi memang kalau jamnya itu tidak berjalan dengan baik, siapa ketuanya? Gitu kan? Atau keren ya gitu loh. Semua Iya, kegiatan kalau berjalan, oke. siapa ketuanya gitu. Tapi ya kembali lagi, mungkin banyak ketua yang berpikir sama seperti saya, kalau tidak ada tim, tidak ada anggota, tidak ada tim yang solid, nggak akan mungkin ketua berjalan dengan baik. Betul. Gitu. Makanya harus saling menghargai. Jadi pada saat saya merasa capek dengan segala masalah, wajar, bukan berarti jam itu tidak punya masalah. Jadi kan memang orang tua murid punya masalah, yang dipertanggungjawabkan pertama jamnya. Terkadang gini, ini gimana sih? Gimana sih jamianya? Siapa sih jamiahnya? Jaminya kok begitu sih? Nggak ada. Pihak sekolah pun ada. Ya banyak unsatisfied people Iya, ya. gitu kan. Si anak berantem sama si B. Iya. Terus udah gitu, ini harusnya jamnya bisa nyelesain loh, Ya, gitu loh. itu juga main di mental gitu juga lebih banyak. Iya, loh. gitu kan. Terus sementara satu sisi kita gini, loh kan kita kan nggak punya terlalu intervensi sekali ke situ. Harusnya Iya. memang harusnya melulu ke sekolah. Jadi hal-hal kecil-kecil kayak gitu Nah, manusiawi. itu yang aku tanyakan itu. Nah, itu banyak terjadi loh konflik-konflik seperti itu, Mak. Betul. Nah, orang tua murid, kita kan juga orang tua murid ya. Iya, betul. Benar. Sekolah kadang juga nggak puas. Nah, posisi jamnya itu seperti apa sih? Pengen tahu? Posisi jamnya itu berada di tengah-tengah. Jadi si orang tua murid hal Lu mau milih kanan kiri gitu ya? Lu mau milih kanan kiri. jadi si jamnya ini memang harus ada di tengah-tengah kan, karena kan balik tadi saya bilang menjembatani antara sekolah dengan orang tua murid. Orang tua murid. Jadi jamnya itu ada di tengah-tengah. Pada saat si orang tua murid itu banyak kok yang ngadu sama dia, tolong dong sampein ke sekolah. Kita nggak suka loh hal kecil misalkan gitu. Misalnya nih, kok AC kelas gue panas gitu kan, lu sampein dong sama jamnya, sama sekolah gitu kan. Nah kan kita nggak bisa plek ngomong ke sekolah, ngomong ke manajemen atau sekolah gitu, Pak ini ada yang komen gini-gini. Pertama kita harus nutupi, gaya bicara kita harus baik gitu kan. Iya, Nah kita benar. harus mengcover dulu nih, gimana cara lebay-lebay untuk bicara ke sekolah, biar sekolah itu mau memperbaiki, atau kan sekolah tidak langsung memperbaiki, tapi kan dia punya manajemen. Iya. Nah itu hal kecil gitu kan, kayak gitu. Nah sekolah sama seperti itu, Bu itu gimana ya Bu, kok si anak si A si ini kok dia begini ya di sekolah gitu, itu anaknya siapa sih gitu. Nah kita kan nggak bisa, Pak tahu nggak sih Pak, dia tuh anak si ini, dia tuh orang tuanya divorce bla 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 bla. Kan kita nggak bisa begitu. Jadi memang Ngejudge itu tuh. iya, jadi memang benar-benar oh iya Pak nanti saya sampaikan ya Pak. Ya udah, semua drama tuh ada di jamnya. Jamnya. Semua drama ada di kita. Drama dalam hal kebaikan ya. Iya, Maksudnya- maksudnya Iya. tentang bukan drama ya, lebih ke sekolah, persoalan yang terjadi di sekolah ya. Iya. Bagaimana- Sekolah tuh persoalannya juga banyak ya Maya. Betul. Banyak, apalagi orang tua sama murid ya Betul, kan. iya. Bukan orang tua sama murid, maksudnya murid-murid itu kan punya orang tua ya kan. Iya, Jadi kan ekspektasi orang kan macam-macam ya. Maunya juga macam-macam. Maunya juga macam-macam. Iya. Dan juga jamnya itu kan sudah dipercaya oleh sekolah. Jadi memang ada hal-hal yang memang tidak boleh disampaikan ke orang tua murid. Iya. Bukan berarti menutupi masalah besar, tapi Iya, ada itu classified lah. betul. Iya, betul. Kita harus memilih gitu loh. Oh iya ya ini harus dibicarakan, ya ini tidak gitu loh. Karena kan memang ada rahasia. Bukan rahasia ya kalau menurut saya, ada memang titik-titik tertentu yang memang tidak boleh di blow up lah gitu loh. Iya. Karena kalau resikonya kalau kita blow up itu akan rame. Iya. Jadi sekolah punya masalah apa, bukan masalah besar ya.
solusi. Menanya selalu ke Jamia. Iya. Nah, nanti orang tua murid nanya ke Jamia. Jadi Jamia tuh ya memang di Penyambung. tengah-tengah gitu. Kayak repot ya cara komunikasinya mah harus bagus Betul. ya. Iya, benar. Betul, makanya tadi saya bilang ya memang harus lebay-lebay baik juga. Tapi kan tidak Menyusun kosakata yang Iya. terbaik Iya, ya benar. Jadi, antara dua pihak. betul, tidak boleh kita menyudutkan si OTM, tidak boleh menyudutkan Dan si sekolah sekolah juga. gitu. Hmm, Gitu sih. Dana Jamia ini biasanya dari mana sih Mak kalau buat kegiatan-kegiatan? Dana Jamia itu dari Boleh dibahas nggak sih? boleh, Boleh ya, boleh ya. boleh. Dana Jamiah itu sendiri dari kegiatan Iuran ya? iuran yang setiap tahun, Tahun di orang tua murid sama- orang tua murid itu. Jadi Terus selain itu kita punya Danai. sebenarnya sih agak bukan flexing sih. Boleh dong, Boleh dong, boleh Karena banget. Ini lagi ngebahas kita as a Jamia, ya kan? Boleh banget, dong. boleh banget. Kita ngeluarin spill ya kan? Gitu selain di luar Jamia yang ada donatur. Boleh banget. Ya kan gimana sebenarnya kita juga mengeluarkan pikiran otak terus tadi sampai lebay-lebayan, maksudnya kita posisinya itu biar nggak ini biar nggak itu Betul. ya kan, Betul, biar nggak blow up rame ke sekolah baik, Betul. ke pihak orang tua murid baik ya kan. Nah biar tahu nih suka dukanya Jamia, apalagi tanggung jawab besar Dana. Perjelas Mapita Saya bilang dan Mapita Masya Allah. gimana apa aja pengeluaran dari Luar kita biasa. Jamia as a person Jamia ya, bukan dari iuran yang ibu-ibu itu ya kan. Iya. Luar Silakan, biasa. Mak. Gimana yang Jadi selama di Jamia itu kebetulan selain ada uang kas besar yang dibilang Bu Ade tadi, ada iuran semua OTM di awal tahun, tapi juga kita sebagai anggota Jamia wajib memberikan kayak dana kas mandiri, kas mandiri, dana ya. pribadi setiap bulan itu kita ada iuran dana kas pribadi itu gunanya untuk satu mensubsidi kegiatan program sekolah. Oh, Itu. begitu. Itu. Belum itu dana mandiri yang dikumpulkan. Itu yang belum dikumpulkan. yang donatur pribadi-pribadi ya Bu Ade ya. Donar, Coba Bu Ade jelaskan. Wah, ini luar biasa nih donat. Kita mesti ngomong. Nggak boleh ngomong. Ya, maksudnya bukan nominalnya, tapi maksudnya lebih ke apa saja yang sudah disubsidi untuk sekolah. Contohnya program-programnya seperti apa aja gitu, Bre. Kalau bicara soal dana, jujur sensitif ya. Karena kan, ya, sensitif, karena memang itu tidak ada kebijakan yang monoton. Dari dalam Iya. arti memang tidak pakem kebijakan Tidak itu. Iya. Gitu loh. Jadi memang seperti tadi Bu Vita bilang, memang kita selain dana Jamia dari kas besar iuran orang tua murid, itu juga memang ada uang kegiatan mandiri kita yang biasanya sih kita uang kas ya gitu Iya. loh. Nah, uang kas itu kebijakan dari ketua dan organisasi deh. Hasil rembukan ini mau berapa gitu kan. Nah, nanti dari uang mandiri itu memang akan tertera tuh kebutuhannya ini. Benar. Karena memang yang pengalaman saya ya kalau kita sudah terjun di dalam Jamia itu dana pasti Wajib. Waktu. tenaga itu sudah memang Iya. sudah kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Tinggalkan. Terus Nah. semua beriringan ya. Beriringan. Betul. Cuman sekolah itu yang pengalaman saya dia tidak pernah minta lebih. Tuh. Jadi memang sekolah tidak pernah minta misalnya nih misalnya nih saya mencontohkan saja. Kegiatan A membutuhkan dana Jamia 3 juta. Nah, kemudian subsidi dari sekolah itu misalkan 3 juta. Tapi kenyataannya ini kurang 2 juta. Sekolah tidak pernah meminta lebih. Jadi saya meluruskan kembali kalau misalkan ada konteks ya. Oh, sekolah ini matre ya. Sekolah ini harus minta Aku melulu, lebih ke yang itu, minta lebih dana jelas melulu. Betul. Kalau pengalaman saya menurut saya sih tidak ya gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang kembali lagi tadi Bu Susek bilang donatur, itu balik lagi ke orangnya masing-masing yang di dalam Jamia itu. Kalau memang dia mungkin mungkin niatnya itu nggak masalah lah kita beramal gitu kan, Iya. toh juga sama saja gitu kan. Kan tuh buat kegiatan anak kita juga Betul, ya. betul, Kan gitu ada rezeki kan. lebih. Betul Ya. gitu kan. Jadi nggak masalah lah gitu. Jadi kita mengcover nih tim Jamia Iya, ini. benar. Misalkan kurangnya 1 juta, yaudah 1 juta dari saya. Atau misalkan dana Jamia ini lagi berkurang gitu. Yaudah nggak apa-apa deh. Maksudnya tetap kita tambal sulam. Tambal
ambil sulam. gitu. Jadi ya itu, ya pokoknya Ya saya pinter-pinternya kita betul, ya. betul. Jadi Gimana? kalau untuk masalah donatur pribadi, ya itu kembali lagi Itu buat ke pribadi kita. siapapun, Masing-masing. iya, gitu. Iya. Wah, kalau tinggal ini kayaknya lebih hot gosip. Ini ngeri loh yang gosip ini. Hot gosip yang mana? Jadi Aku takut. ini udah nih, Ya, udah nih yang kalau ngebahas dari pembinaan, pelantikan, dana, sosial segala. Wah, pokoknya udah panjang lebar ya. Tapi drama teatrikal yang terjadi di Jamia itu bukan di internal ya. Internal mah wajar, wajar. Konflik internal wajar, banyak kepala apalagi mak-mak ya. Mak-mak catat ya kan, ya kan. Nah, di luar itu yang terjadi tuh seringnya apa yang saya alami ya. Saya Coba Bu alami Vita ya. yang Mungkin expertnya. mungkin dari Bu Susek dah. Bu Selvi ya. Dari Kanjeng ya. Kanjeng kan Ya. pelaku Jamia juga ya, Mbak Mi. betul. Jadi yang saya alami itu lebih ke orang-orang yang sebenarnya sudah tahu organisasi Jamia. Dia orang Jamia. Tapi biasanya orang tuh power syndrome. Setuju. Aku setuju. Power syndrome. Saat sudah selesai, ya sudahlah. That simple. Yang waras. That simple. Yang waras. Ya sudahlah. Ya sudah. Kepilih lagi oke. Nggak Nggak kepilih kepilih lagi ya udah. Tapi janganlah membangun suatu bahasanya komite juga di luar Jamia. Kubu. Ini curhatan banget loh. Curhat Iya, banget, terutama yang kalau buat kelulusan ya kan. Betul. Itu benar-benar setiap kelulusan tuh ya, nggak setiap kelulusan semua begitu ya, tapi pasti ada deh konflik. Itu tuh pasti deh kubu yang bahasanya akhir sana ya. Kalau kita bilangnya akhir sana ya. Itu tuh kubu yang melawan Jamia yang udah legal. Ingat gak? Kita kan prosesnya tadi udah ada terpilih, udah dipilih dan terpilih ya kan. Udah ada SK, pelantikan, jelas, pembinaan, terdaftar, ada sertifikat. Masih aja mau mengkudeta. Hello ya kan. Dan itu bikin track record ya untuk atasnya kan ya. Iya, Mak. betul, Gitu. betul. Ya, ada track recordnya, jangan salah ya kan. Iya. Jangan begitulah, jangan rata-rata post power syndrome. Iya. Dan juga gini loh, kalau misalnya nih si orang ini dari SD sudah bermasalah, Iya. itu sudah tercium langsung ke atas ke pusat iya, gitu ya. pusat, Dan di warning nih, SMP jangan pakai, SMA jangan pakai. Itu memang ngeling gitu loh. Jadi misalnya si oknum ini, yaudah salah, ya sudahlah, gue SD nggak kepake, gue mau SMP, nggak akan Nggak bisa. bisa. Karena sudah tetap ya mohon maaf, ini tetap ada politik juga gitu. Iya. Karena memang kalau dia sudah tidak bagus, dia berusaha di SMP atau berusaha di SMA nggak akan kepake, karena sudah ngeling. Gitu loh. Jadi karena memang kan makanya saya bilang kalau pada saat kita menentukan untuk menjadi Jamia, mau di posisi apapun, ya sudah kita harus ikhlas. Kita Iya, harus ini loh benar. saya gitu loh. Jadi jangan ya udah kayak kita tadi kembali bilang power syndrome kan. Ini gue mentang-mentang Jamia gitu kan. Lu apa ya gini-gini, maksudnya menantang. Iya. Itu recordnya langsung jelek. Iya, terus itu gitu. juga ada recordnya, misalnya biarpun kita sudah jadi Jamia, ini nggak menyalahkan. Tadi kan kita bilang aku sebagai Jamia POV dari ibu-ibu di luar selama ini, tapi pas aku di internal Jamia juga, ya mohon maaf ada beberapa memang bahasanya oknum ya bakasannya, yang memang agak sombong juga memang. Gitu. Ngobrol ke ke orang tua murid tuh, gue nih Jamia, gue nggak mau inian sekian nih, bayar kas sekian, lo harus langsung. Enggak dong, kesibukan orang kan masing-masing ya, kas ribut jadinya, atau cara bicaranya menunjukkan ini aku nih gini, yang nggak bisa lah. Butuh pengakuan, validasi. Saat lo sudah di internal Jamia dengan posisi lo wakil, mau posisi lo ketua apa, kalau ya tetap aja nggak usah sombong sama yang bawah. Itu lo nggak dibayar. Iya, kita kerja sosial. Kerja sosial bukan corporate. Satu, kecuali corporate lo sikut-sikutan boleh, ya kan? Bang? Betul. Udah kita kerja sosial, dan mohon maaf memang orang yang meeting kerja sosial dan meeting yang corporate beda. Kenapa? Kalau meeting yang sosial ya pasti ke kafe lah.
Ya dong, ngebahas apa? Karena apa? Kalau meeting yang kita meeting yang corporate kan sibuk dengan itu, harus produktif. Ya iya, karena lo cari gaji. Kalau kita kan Iya. lebih sosial, Iya, mengeluarkan dana dari yang memang sudah dikasih rezeki lebih oleh Allah itu. Beneran, Nah, Mbak? benar. Ya, santai Boleh- aja. boleh nggak nambahin usah ya? ribet. Iya, makanya gitu. Kanjeng boleh nambahin nggak? Boleh dong. Kalau kita ketika sudah menjadi jamiah nih ya, selayaknya, sewajarnya, apapun kondisi di jamiah atau permasalahan apapun itu ya, mau dari intern atau dari pihak sekolah atau dari ini, cukup di jamiah aja, supaya kita menjaga nih posisi jamiah kita ini nggak sampai keluar ya, bener nggak? Masalah apapun jangan sampai keluar dari jamiah. Kalau kita yang merasa jamiah ya, ini gue jamiah nih, apapun itu harus di dalam, jangan di outdoor masalah jamiah, betul nggak Bu Ade? Betul. Nah, at least cepet tuh mau nanya. Dari udah jamnya semua udah selesai, udah ini, aku mau nanya, Forkom itu apa sih Bu Ade? Forkom itu forum komunikasi penggabungan antara dari setiap unit itu kan ada SD, SMP, SMA, SMA, atau TK, SD, SMP, SMA. Jadi seperti saya sekarang kan di posisi ketua Forkom. Iya, Kemarin benar. itu memang jadi ketua Jamia, kemudian saya di posisi dengan ketua Forkom. Oke. Ketua Forkom unit Sumarekon, kampus Sumarekon Bekasi. Bekasi. Nah, jadi saya memang membawahi ketua SD, SMP, SMA. Iya. Nah, untuk kegiatan sendiri dari Forkom itu, memang kita tidak bisa sesibuk seperti ketua Jamia. Iya, Karena ketua betul. Jamia itu kan Iya. memang Kayak punya lebih komisaris bahasa kasarnya kalau orang yang ngerti nggak? Atau gimana sih? gini. Forkom itu. Jadi kalau misalkan Atau dewan pembina lebih tepatnya. Ya bisa jadi, bisa Enggak, jadi. kan kadang orang Enggak. nggak ngerti kalau Enggak, kalau dewan label pembina itu. bisa Ya, jadi bisa dewan ya, kayak pembina. gitu. bisa dibilang Ah, dewan ah, pembina, ah. betul. Dewan Jadi pembina. tapi untuk karena gini loh. Jadi istilahnya Forkom ini mempersatukan antara unit. Jadi Unit. SD, SMP, SMA. Karena Oke. banyak sekali yang Jamia SD tidak kenal SMP atau SMA sebaliknya gitu Iya, kan. itu pasti Ya, dengan betul. kesibukannya masing-masing. Iya. Ah. Jadi memang tetap harus ada kegiatan-kegiatan Forkom yang menggabungkan 3 unit ini. Itu harus kegiatannya itu setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau gimana Nah, sih, Mbak? kalau untuk kegiatan itu kan karena kita melihat dari kegiatan Jamia per unit itu sudah sangat banyak dan membutuhkan dana banyak. Jadi biasanya kami itu Forkom paling setahun itu kembali lagi ke kebijakan. Jadi Iya. paling setahun itu kayak pokoknya setahun itu bisa 4, 5, 6 kali. Oke. Gitu. Yang penting ketemu ya bahasa betul. kasarnya. Cuman memang kan kembali lagi kesepakatan. Jadi di dalam Forkom itu kepengurusan Forkom tetap akan diambil per unit untuk kepengurusan. Jadi Anggotanya. iya. Per unit itu maksudnya Jadi kayak kepengurusan? SD, misalkan SD nih saya ambil ketua wakil sekretaris. SMP ketua wakil sekretaris. Nah, SMA sama juga. Kemudian kami bergabung di satu pengurus Forkom. Dengan tujuan pada saat saya nanti sudah selesai 2 tahun itu meregenerasi mereka. Karena kan mereka kalau yang SD pasti kan anak masih SMP SMA atau sebaliknya SMA mungkin masih punya anak SMP. Jadi memang harus diregenerasi. Gitu. Itu kalau yang kayak Forkom ya, kalau yang saya Kalau saat jadi ini. bahasa menjabat ketua Forkom itu sama jangan masa menjabat ketua Jamia nggak sih? Jadi Periodenya. jadi gini, ada juga yang memang pada saat dia jadi seperti saya kemarin deh, pada saat masih jadi ketua Jamia, saya sudah menjadi ketua Forkom. Oh, jadi Udah sebenarnya jalan 1 tahun. Iya, Udah jalan 1 tahun. ketua Jamia itu bisa ketua Forkom. bisa, Betul. bisa, Tapi kalau misalnya nggak ketua Jamia bisa jadi ketua Forkom juga nggak? bisa, Bisa Tergantung juga? kebijaksanaan. Oh, Bisa. bisa. Kebijakannya bisa 2 ya, bisa, kayak gitu ya. Ha. bisa. Selagi dia menjadi orang tua murid di Al-Azhar. Enggak mas. Yang Ya. penting dia orang tua murid Al-Azhar. Betul. Oke. Cuman memang sih biasanya yang akan diambil ini yang memang dari Jamia dulu Jamia atau dulu. misalkan dari loncatan Ketua dulu. dulu. Karena Prioritasnya. Kan, ya, karena dia kan bisa memanage nih dalam ruang lingkup unit kecil, kemudian dia bisa memanage yang ruang lingkup besar. Kalau misalkan tiba-tiba dari OTM terus menjadi ketua Forkom, Ya nggak ngerti. pasti ya. Takutnya nggak ngerti. Kan Betul. hierarkinya beda, maksudnya nggak Betul, ngerti, udah betul. bingung lah. Betul. Dan sama ketua Forkom tuh dipilih sama pimpinan Nah, plus pertanyaannya- YPI. Ya. Ya, ya. Ya. Kalau Sah ketua secara YPI loh. Ya. Kalau ketua Forkom itu pimpinan itu maksudnya gimana nih? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang ditunjuk sama YPI.
Silakan, Beb. Kepala sekolahnya ini kan karena Bu ada dari ketua Jamiah SMA, yang ambil itu maksudnya kepala sekolah SMA gitu maksudnya. Enggak, SD, SMP, SD, SMA. SMP, SMA. Oh, Dari Iya. 3 unit. satu vote dari 3 Betul. unit ya. Betul. Tapi di ACC sama YPI pusat. iya. Dan ada sertifikatnya. Betul. Jadi memang mandatnya ya. Mandatnya sama Jadi- halnya Jamiah. Iya. Ketua Porkom juga ada sertifikatnya. Oh, SK-nya ada. SK-nya. Jadi memang ada SK-nya juga. Jadi memang ya resmi, semua resmi. Pokoknya Resmi. semua Oh, organisasi. resmi, Al-Azhar tuh resmi. Al-Azhar tuh resmi, nggak bisa nggak macem-macem, Nggak nggak bisa. bisa dipermainkan. Orang kita ada Marsnya, Mars Al-Azhar. Mars Al-Azhar. Iya. Dan kalau dan satu hal gini. Kalau misalnya nih si ketua Jamiah, kalau ketua Forkom sih udah nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada kebijakan untuk memberhentikan pengurus, nggak ada. Tapi kalau ketua Jamiah, misalkan tim intinya ada 5, tapi ternyata si bendahara ini tidak aktif, boleh memberhentikan, boleh. Boleh. Punya Atas, hak. ya. Hak prerogatif lagi. Sangat balik atas lagi. persetujuan kepala sekolah gitu kan. oke. Tapi alasan harus kuat. Nah, ini tetap harus dilaporkan ke pusat. Gitu, ke YP Al-Azhar. Karena apa? Ini kan sudah SK turun kan. Gitu. Jadi bisa perubahan kepengurusan di tahun kedua, ataupun misalkan dalam 1 tahun itu kita akan lihat nih siapa yang nggak ini. Nanti tahun kedua pada saat ada penambahan ini anggota Jamiah. itu pun sama Antar waktu. gitu. Cuma Cuma SOP-nya kayak gitu ya. SOP-nya ada. Nggak Jadi salah. nggak sembarangan. Jadi biar tahu. Ya, Iya. jadi di tim lain pun berhak ya. Iya. Nggak, tapi pertanyaan cuma satu nih, dikit lagi ya Ki. Udah habis semua habis, tapi makin seru ya. Oh, udah 1 jam. Seru banget. Seru Ada banget. yang potong-potong. Maksudnya boleh nggak sih orang tua murid langsung ke ketua Jamiah kalau mengadu, atau langsung ke kepala sekolah untuk ngejapri itu tuh boleh nggak sih? Atau emang kan kita harus ada kayak posko pengaduan gitu nggak sih bahasanya? Kayaknya kadang ada yang nggak sebenarnya gini ya, aku bilang bukan nggak penting ya. Ada beberapa yang penting, ada yang nggak penting juga ngejapri, dia kayak neror gitu. Iya, Ya iya. to the point aja ya, makanya nyatanya Iya, begitu gitu. Boleh. Jadi orang tua murid itu langsung japri ke kepala sekolah boleh. Wah, Jadi segitu free-nya ya. Boleh. Jadi kan memang kan ini kan orang tua murid menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Ya kan memang dengan segala pelayanan, dalam arti kalau misalkan anaknya merasa tidak nyaman, dilaporkan ke kepala sekolah boleh. Boleh. Tapi kan kembali lagi, biasanya orang tua murid itu kan punya attitude tersendiri, Iya, punya rasa takut betul. atau punya rasa hormat. Heeh. Aduh, Segan ya. Betul. Nah, jadi memang sebetulnya sedikit yang seperti itu. Jadi Ya, nggak udah deh, semua, ke Walas tapi dulu ada, aja makanya. gitu kan. Ya kan Atau- maksudnya, ya maksud aku prosedurnya begitu. Ah, Buat bisa benar. nggak harusnya ke Kalau Walas dulu. sebentar kalau mau ikut prosedur ya benar nggak Beb? Perlu dikoreksi ya. Kan kita ada perwakilan Jamiah masing-masing kelas. Iya. Kalau memang ada Harusnya kendala. gimana sih nih biar Kalau ibu ada tahu? kendala di dalam Betul. kelas terkait Walas atau terkait dengan anak murid itu murid, silakan ngadu ke perwakilan Jamiah. Jamiah Ya. dulu. Nanti Atau perwakilan ke Jamiah Walas. akan Ke Walas. enggak langsung kalau terkait anak langsung ke ini ya ketua Jamiah, nanti dari ketua Jamiah langsung ke kepala sekolah biasa ya bisa. gitu ya. Kalau memang ada pengaduan tentang Walas Atau atau nggak ke anak Jamiah murid. bisa ke wali kelas nanti atau bisa ke bisa kepala jadi, sekolah. Iya, maksud aku tuh biar Rule-nya tahu seperti gitu, prosedurnya. nggak langsung- Rules-nya tuh Iya. lebih mungkin yang kalau kecuali yang Nggak urgent langsung banget ya, akselerasi sebenarnya. yang kalau urgent banget ya. Tapi kalau semua dilempar ke langsung ke kepala sekolah kepala kasihan. langsung japri ke ketua Jamiah cuma untuk masalah tanggalan, Kalender. kan? Kalender. Itu kalender semua di semua sekolah tuh ada ya kan. Tapi saya Hampir punya gitu. pengalaman loh. Orang tua murid seru nih, apa nih? langsung lapor ke YPI. Saya punya pengalaman. Wow, ada orang luar biasa, heboh ini Nah, heboh. Jadi makanya gimana dia lapor ke langsung YPI? ke YPI karena ya tapi tetap kembali lagi. Pertanyaannya gitu loh. kenapa di ke YPI, dia apa ada link ke YPI atau gimana sih? tidak ada link ke YPI. Jadi dengan harapan akan langsung di Eksekusi. Eksekusi. Ya, masalahnya. Tapi kan tetap YPI itu bijaksana. Dia tetap akan menelusuri dulu dong masalahnya Ya, apa di gitu audit, kan. di audit Iya, ya kan. jadi memang makanya tadi saya bilang boleh nggak sih ke kepala sekolah? Boleh. Boleh. Karena pengalaman saya ada Boleh. langsung ke YPI gitu. Jadi Boleh. sebenarnya Iya, langsung. kita orang tua murid itu ya mohon maaf, kita kan menitipkan anak ke sekolah, kita bayaran. Jadi Iya. hal-hal seperti itu boleh. Boleh, hak. Tapi kan memang yang harusnya itu kenapa ada Jamiah Ada. di dalam kelas. Iya. Tapi kan kadang-kadang banyak juga
juga yang males lah jamiah, nanti kadang-kadang nggak disampein, Iya. udah negatif duluan. Iya. Udah deh, mendingan langsung ke atasan, langsung ke kepala sekolah. Padahal kalau kepala sekolah itu kalau dipikir kan udah cukup banyak Hektik ya masalah. banget. Jadi ya mungkin mereka kan ada kepala sekolah tertentu yang ini kan harusnya melalui kesini dulu. Makin Ya. hot. Kan, kalau memang nggak mau melalui jamiah bisa ke Walas. Kayaknya kan part 2. Walas ya. Jadi kita close malam ini karena kita mesti menangki. Saking atasan orang ya. Lagi ya kan, kita menangki. Jadi kita mungkin bisa ada part 2 nih mungkin ya, Boy, ya kan. Seru. Seru. Ditunggu lagi ya di Mama Belum Ya, Kanjeng. thank you, Barakallahu Nadia. ya. Bye-bye, Bye, Mbak Vita. Makasih banget udah diundang. Sukses buat Kanjeng, sukses.